Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Malik yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Siap Umroh Haji kepada Ibu Hajah Laila Suryanti. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Haji. Izin ya sebelum saya ini suaranya Pak keluar Bu Haji. Keluar. Musiknya keluar. Enggak Mbak, belum. Sebentar. Keluar nggak musiknya? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak lambat karena kebetulan ada tamu dari Jakarta. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kiai Adi Pratama Larisindo selaku beliau guru kita semua yang insya Allah akan mendampingi keberangkatan umroh muhasabah Arafah. Yang saya hormati Ustadz Jain selaku pembicara pada malam hari ini dan insya Allah juga beliau akan mendampingi keberangkatan umroh kita di muhasabah Arafah. Yang saya hormati ada Ustadz Hadian, Masya Allah merdu sekali ya Bapak dan Ibu. Saya kalau lihat beliau ini rasanya malu gitu ya. Beliau saja luar biasa dengan segala kelebihannya Allah berikan, semangatnya bagaimana beliau dinobatkan menjadi salah satu hafiz Quran juara MTQ internasional. Jadi bukan MTQ nasional lagi tapi internasional. Dan Bapak Ibu semuanya, tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran adalah beliau salah satu guru kita yang akan berangkat umroh bersama kita, yang akan memimpin hataman Quran, program melangitkan Al-Quran, insya Allah nanti 15 Januari 2025. Sebuah kebanggaan, kebahagiaan bisa membersamai, beliau bisa bersama Siap Umroh Haji untuk membersamai Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Ustadz Harian yang sudah membacakan tadi ayat suci Al-Quran. Ibu, Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana di YouTube juga beliau luar biasa sangat merdu sekali ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua tim siar, Siap Umroh Haji, Ustadz, Ustazah yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Siap Umroh Haji keberangkatan 15 Januari 2025. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya Alhamdulillah Bapak sehat dan Ibu ya. walafiat. Bu, sehat. Ya, sebelum saya lanjut, kita punya yel-yel nih, biar semangat. Bapak Ibu belajarnya ini rugi kalau nggak hadir ya. Karena memang materi seperti ini tuh sangat mahal sekali Bapak dan Ibu. Dan tidak semua travel bisa memberikan ini gitu loh. Kesempatan ini adalah hadiah dari Kiai EN untuk kita semua yang bisa kita manfaatkan bersama untuk persiapan keberangkatan umroh. Nah, biar semangat, saya punya yel-yel. Kalau saya bilang siap umroh haji, Bapak Ibu dari rumah jawab siap ya. Yang pertama, siap umroh haji, yang kedua siap. Yang ketiga, siap umroh haji, siap, siap, siap. Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Nah, saya mau lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu nih ya. Yang paling semangat saya doakan paling duluan masuk surga ini. Amin. Oke ya. Saya tes dulu karena nanti ini yel-yelnya bakal jadi yel-yel yang akan kita pakai sampai berangkat Bapak Ibu ya. Siap umroh haji? Siap. Belum kompak. Yang datang 100 yang jawab cuma 5 ini. Kayaknya sisanya malam Jumatan ini.
Soalnya Bu Direktur salah kasih instruksi. Duluan masuk surga, berarti meninggal duluan dia. Makanya tak jadi siap dia. Betul. Iya betul betul. Waduh, nggak ada yang berani jawab jadi. Dia berani jawab, tak siap jadinya. Soalnya utang belum lunas. Ya, belum umroh gitu ya. Belum haji soalnya. Situ aja Belum kok. haji, Iya belum kan? ketemu Kiai EN sudah mau masuk surga duluan. Yang semangat jawabnya bisa haji sekeluarga. Amin. Kan? Amin ya Allah. Amin amin. Lanjut. Oke, ini ngetes Kiai. Ternyata, aduh, Masya Allah semangat semua ya. Sik. Oke, Bapak Ibu suaranya semua dibuka. Saya mau lihat yang hadir ya. Saya Ya. doakan nanti apa Nggak namanya ada. diizinkan bolak-balik ke Baitullah ya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Siap Alamin. umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Siap. Allah Akbar. Akbar. Sampai jumpa Ketemu di di Baitullah. Wah, pada belum hafal nih. Saya mau tes sekali lagi biar semangat. Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Allahu Akbar. Sampai ketemu jumpa di di Baitullah. Baitullah. Masya Allah. Semangat semua ya Bapak dan Ibu. Jadi kita mau belajar, satu hal yang harus disiapkan adalah kita harus semangat dan bahagia. Supaya apa? Ilmunya bisa masuk gitu ya. Ilmunya bisa masuk. Karena mahal sekali nih ilmunya Bapak dan Ibu. Temanya adalah hikmah ihram, memahami niat, dan tadabur talbiyah. Masya Allah ini mahal sekali ya. Jadi Bapak Ibu semuanya selamat mengikuti materi ini. Semoga menjadi bekal kita ya. Dan ini jadi ilmu kita sehingga nanti umroh kita Allah izinkan kita semua meraih umroh yang mabrur ya. Amin ya robbal alamin. Nah, buat Bapak Ibu yang saudaranya belum hadir, mohon dijapri, diingatkan kembali ya supaya bisa mengikuti manasik ini. Karena rugi sekali kalau kita tidak hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Nanti Bu Haji lagu Siap Umroh Haji bisa diputar ini ya, karena saya sudah di kantor. Oke, terima kasih dari saya Bapak dan Ibu. Nggak sabar rasanya pengen ketemu nanti ya tanggal 15 Januari. Kalau dari Sangatta tanggal 13 Januari. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan semua yang menjadi hajat kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti Bu Haji izin karena ada KIN biar bisa memberikan sambutan juga buat kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Lela Suryanti yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu semua rasanya kurang lengkap kalau belum ada sedikit nasihat dari guru kita, yaitu beliau Ustadz Adi Pratama Larisindo atau APIEN yang saat ini malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami mohon kepada Kiai untuk memberikan sedikit nasihat kepada kami. Silahkan Kiai, monggo. Masya Allah, aku ditodong. Baik, jazakallah Bunda Juliati, Bu Haja Layla, dan teman-teman semua. Ustadz Abdullah yang tadi memimpin doa, Ustadz Hadian. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah saya baru saja landing dari pesawat dari Pekanbaru pulang ke Pontianak. Alhamdulillah ya kan, atas izin Allah hari ini kita bisa silaturahmi lagi dalam suasana yang begitu bahagia, semangat. Baru kali ini saya ngelihat mengisi manasik online jemaah umroh tuh
semangatnya udah kayak besok mau berangkat gitu loh, ya kan? Bukan Ya lagi Allah. semangat Ya Allah, 45, Ustaz. semangatnya udah semangat 46, ya kan? Dia 45 lagi 46. Nah, semoga semangat ini menjadi buah kesehatan, karena rumus bahagia, rumus sehat adalah bahagia. Sehingga akhirnya kita sampai ke rumah Allah dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, sehingga Allah juga menyambut kita dengan penuh kebahagiaan untuk meraih mabrur-mabrur. Amin Allahumma amin. Ayah Bunda rahmati Allah, tentu sekali lagi saya cuma merewind sedikit daripada apa yang pernah disampaikan pekan lalu. Ingat, perjalanan ibadah umroh haji ini adalah perjalanan untuk memberikan penampilan terbaik kepada Allah. Melaporkan apa-apa yang sudah pernah kita kerjakan. Ibarat kita dipanggil presiden. Kita yang dipanggil presiden saja itu dipanggil gubernur atau dipanggil menteri misalkan. Itu menyiapkan penampilan terbaik. Menyiapkan mental, menyiapkan fisik bersih, potong rambut, pakai sepatu. Nah, maka perjalanan ke Baitullah ini bukan hanya sekedar perjalanan wisata, tapi perjalanan hati dengan menyiapkan hati dengan ibadah sabar dan ikhlas, perjalanan fisik dengan perbanyak ibadah nanti, dan perjalanan harta dengan ibadah sedekah, serta dan itu semua dibungkus dengan pengetahuan. Nah, di pekan lalu saya menyinggung tentang niat, tentang mentality kita melayan, niatnya untuk bertobat. Masih ingat? Apa niat kita ke Baitullah minta apa? Minta ampunan kepada Minta Allah Minta ampun. ampunan. Jangan sampai mulut kita minta ampun, tingkah kita minta azab. Nah, dikatakan naudzubillah. Maka ampunan itu adalah proposal yang akan kita ajukan. Tentu ibaratkan kita ingin memancing ikan, butuh umpan. Nah, apa umpannya? Itulah sholat. Apa umpannya? Itulah mengaji. Apa umpannya? Itulah sedekah. Kita tidak tahu ibadah mana kita yang menjadi wasilah Allah mengampunkan dosa kita, teman-teman. Nah, begitulah dia. Nah, maka malam hari ini kita masuk ke sesi teknis berikutnya tentang makna ihram. Tentang dibalik niat talbiyah itu apa. Yang insya Allah kawan-kawan langsung akan belajar dengan Ustadz Zain, ya kan, salah satu lulusan terbaik di Azhar Kairo, yang akhirnya alhamdulillah Allah perjalankan untuk mendampingi ayah bunda. Jadi hari ini ayah bunda ditemankan oleh orang-orang yang Masya Allah, semoga menjadi bekal untuk menuntut ilmu, dapatkan umroh yang mabrur-mabrurah. Amin. Seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Oke. Siap belajar malam hari ini? Siap. Nah, Siap. saran saya Ya. luangkan waktu sejenak, fokus dan khidmat agar ilmunya semua tuntas mendapatkan, ya kan? Kalau di handphonenya saran saya di silent kan, jadi bisa fokus, ya kan? Dan kalau buat aja status mohon maaf slow respon lagi belajar. Nah, kalau mau nagih utang nanti gitu ya, lagi belajar gitu. Kalau mau transfer boleh sekarang, gitu modenya. Oke, ayah bunda yang rahmati Allah, itu saja sebagai mukaddimah. Saya juga tetap ikutan belajar, menyimak malam hari ini. Semoga malam hari ini kita dapat hikmah. Dan insya Allah program menghatamkan Quran kita One Day One Juz sudah kita mulai nanti start tanggal 15 Desember. Nah, nanti teknisnya akan diumumkan sama panitia pelaporannya. Begitu kita take off tanggal 15 Januari nanti, begitu pula Ustadz Hadian akan mimpin dan kita baca hataman Quran di pesawat. Jadi kita datang kepada Allah dengan sebuah hadiah yang terbaik. Kalau hamba-hamba yang lain datang meminta, kita datang dengan cara bawa oleh-oleh. Semoga datang dengan bawa oleh-oleh, Allah karuniakan kita pulang juga bawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh terbaik? Mabrur dan mabrura. Bonusnya apa? Dapat rezeki bisa haji tahun 2025 bersama keluarga. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Jazakallah. Saya serahkan kepada Ustaz Zain, waktu dan tempat dipersilakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Abi EN yang telah memberikan nasihat kepada kita semua.
Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya sebelum materi, kita sama-sama menyanyikan Mars Siap Umroh Haji. Sudah sampai. Hati bergetar menahan rindu. Setiap waktu ku panggil namamu. Hati bertasbih tak pernah letih. Setiap waktu ku sebut namamu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Di dalam hatiku bersujud, melebur rindu di hadapanmu. Mudahkanlah langkah taubatku, menjemput rahmat dan ampunanmu. Hamba datang memenuhi panggilanmu. Duhai Rabbi, satu langkah ku penuhi. Siap umroh tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bersihkan hati, siapkan diri untuk menyambut panggilan ilahi. Bulatkan hati, kuatkan diri, siap umroh ke tanah suci. Hamba datang memenuhi panggilanmu. Duhai Rabbi, satu langkah ku penuhi. Siap umroh tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika
Allah. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya, acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu materi inti manasik online yang kedua, hikmah ikhram, memahami niat dan tadabbur talbiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zain. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, bagaimana kabarnya ayah bunda abang kakak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nggak sehat? Ntar lagi umroh kan? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda abang kakak semua, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Saya ulangi, perlu kita sadari bahwasanya sebentar lagi ayah bunda, abang kakak semua akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan oleh jutaan bahkan miliaran manusia. Saya sering Zoom karena ada lembaga namanya Sekolah Baitullah. Sekolah Baitullah itu bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga belajar untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya umroh itu bukan soal duit gitu. Umroh itu soal panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang hadir orang-orang yang belum pernah umroh, walaupun beberapa yang pernah umroh datang, tapi banyak yang hadir orang-orang yang belum pernah umroh. Mereka ketika mendengar cerita mereka yang sangat pengen banget Allah Subhanahu wa taala undang, bahkan mereka sampai rela men-challenge dirinya, memaksa dirinya untuk sholat tahajud, baca Al-Quran. Demi apa? Demi biar bisa berangkat umrah. Dan alhamdulillah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita yang sebentar lagi akan berangkat. Jika tidak ada kendala, insya Allah kita akan berangkat. Maka kita semua harus paham, ini kenikmatan besar. Yang di luar sana orang berebut. Yang di luar sana orang menangis di malam harinya untuk mendapatkan ini. Nah, maka dari itu, atas arahan Kiai kita, Kiai EN, bagaimana agar kita tidak rugi setelah mendapatkan kenikmatan ini. Saya ulangi, kenapa dibuat seperti ini? Ada Zoom, yang betul kata Bunda Laila, tidak semua travel umroh buat seperti ini. Gitu. Sangat sedikit lah, jarang sekali gitu. Jarang sekali buat ada ada Zoom 40 hari sebelum berangkat gitu kan. Sangat jarang ya. Kemudian nanti ada challenge. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa? Agar kita tidak rugi setelah mendapatkan kenikmatan ini. Emang ada dong. Ada yang setelah Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Subhanahu wa taala kasih kenikmatan yang seharusnya dengan kenikmatan itu bisa melahirkan banyak kenikmatan lagi. Tapi karena dia salah dalam menyikapi kenikmatan Allah, akhirnya malah yang dapat apa? Ya, kenikmatan itu berubah menjadi musibah. Nah, maka kita harus pahami sebentar lagi kita akan berangkat umroh, melaksanakan ibadah, dan namanya ibadah wajib disertai dengan ilmu. Yang namanya ibadah wajib disertai dengan ilmu. Ibadah apapun itu. Karena ketika kita melakukan ibadah itu memiliki dua kemungkinan. Ketika kita melakukan ibadah itu memiliki dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, ibadah itu akan berbuah pahala buat kita. Kemungkinan kedua, na'udzubillahi, ibadah itu bahkan bisa menjadi malapetaka buat kita. Kok bisa? Oke, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat sholat saja. Pasti kita semua sholat sehari 5 kali ya, yang wajib. Tapi ada nggak orang yang dia sholat, semakin banyak dia sholat, malah semakin celaka? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Dia sholat nih, maksimal dia sholat, datang ke masjid, memakai baju terbaik. Dia malah celaka. Yang seharusnya sholat itu bisa menjadi sebab dia masuk surga, melewati 8 pintu. Malah
malah dapat celaka. Ada nggak? Ada dalam surah Al-Maun yang sering kita baca. Fawailul lil musallin gitu. Kita semua tahu fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, jadi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk beribadah, Allah izinkan kita sholat, kita pasti sholat kita diterima, pasti kita masuk surga. Tidak ada jaminan. Puasa, kita sering dengar hadis Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan pintu ar-royan, dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar doang. Kenapa bisa seperti itu? Karena puasanya tidak disertai dengan ilmu. Umrah bagaimana? Ada juga. Kita bisa buka dalam surah Al-Anfal, ya, ayatnya. Saya share screen. Share. Dalam surah Al-Anfal, surah keberapa? Ada yang tahu? Apa? Surah Al-Anfal, surah ke-8. Surah ke-8, Ustaz. Iya, Masya Allah. Surah ke-8, surah Al-Anfal, ayat 35. Nih. Kelihatan share screen saya ya? Kelihatan kan? Lihat. Pemakanas. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصطية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ini ayatnya sangat dahsyat ya. Dan ini saya sampaikan untuk kita agar paham. Salat ini ibadah ya, bisa diartikan sebagai umrah dan haji, tawaf juga. Salat mereka yang di sekitaran Baitullah, ibadah mereka, yang tawaf mereka, yang mengelilingi Ka'bah itu bisa membuat dia malah mendapatkan siksa. Kan di ayat-ayatnya fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Nah, padahal dia tuh salat, padahal dia umroh, tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur gitu. Padahal di depannya sholat di Baitullah, padahal di depannya membahas tentang tawaf, umroh. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan rasakanlah adab karena kamu selalu kufur? Kenapa? Karena ketika dia umroh, ketika dia tawaf, dia melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya ketika dia tawaf, ketika dia sholat mereka di sekitaran Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maksud siulan itu apa? Siulan itu, contoh kalau saya bersiul ya, bersiul. Saya tidak paham apa yang saya katakan. Betapa banyak orang yang tawaf, dia tidak paham apa yang sedang dia baca ketika tawaf. Dan tepuk tangan itu adalah lambang dari mengharapkan pujian manusia, sibuk selfie, video, upload. Tawaf tuh seharusnya minta ampun sama Allah, justru malah dia sibuk foto, sibuk video gitu. Yang diharapkan biar di-upload di story WhatsApp, di Instagram biar dapat pujian orang. Seperti itu. Dan masih banyak ayat lagi yang mengerikan yang kita harus paham. Intinya apa? Penting bagi kita untuk mengilmui ibadah kita, terlebih ibadah. Agar apa? Agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini itu benar-benar bisa menjadi kenikmatan di akhirat kelak. Karena mohon maaf, sebagaimana copywriting Zoom kali ini yang disarankan oleh ABN, betapa orang yang sudah bayar 30 juta, 40 juta untuk umroh itu tidak ada jaminan sedikit pun untuk umroh mabrurah. Kenapa? Ya karena tidak ada hubungannya dengan bayaran, tidak ada hubungannya dengan travel, tapi hubungannya dengan ilmu, diilmui. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang keilmuan manasik umroh. Jangan sampai fisik kita sudah berihram, tapi hati kita belum berihram. Akal kita. Jangan sampai ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tapi kita tidak paham esensi apa yang diucapkan.
Kita tidak paham apa sih maunya Allah dari talbiyah kita nih gitu. Mulut bertalbiyah tapi mungkin akal mikir yang lain, hati mikir yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini yang wajib kita pahami agar kita benar-benar selesai umroh ini kita bisa mendapatkan umroh mabrurah yang akan menghasilkan ibadah-ibadah lainnya. Oke, seperti itu. Siap ya, insyaallah ya. Maka saya minta perhatian kepada ayah bunda semua, tolong diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan kita. Kita mau nggak dapat umroh mabrurah? Mau dong, gitu. Pasti mau. Nah, ada konsekuensinya. Susah, Kak, berat gitu. Karena hadiahnya umroh mabrurah. Kalau hadiahnya kipas angin gampang gitu, nggak butuh susah-susah. Karena ini hadiahnya umroh mabrurah yang yang Rasulullah mengatakan seseorang yang umroh tawaf sa'i tahallul dia tidak akan mendapatkan kecuali surga gitu. Yang seseorang yang mendapatkan umroh mabrur udah auto masuk surga. Nah, ya dapat ganjarannya aja surga, nggak mungkin dong untuk mendapatkan itu begitu mudah. Maka dari itu memang butuh perjuangan. Mungkin dari jamaahnya 320-an orang, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan ayah bunda untuk yang hadir malam ini. Oke. Baik. Nah, untuk materinya itu sudah saya buat berupa video ya. Ada video modul Sekolah Baitullah. Maka dari itu nanti kita akan nonton videonya. Setelah video nanti baru tanya jawab, saya akan jelaskan. Seperti itu. Videonya cuma jadi per item cuma 7 menitan saja. Ada ihram 7 menit, talbiyah 7 menit. Jadi kita akan nonton videonya ya. Habis itu baru kita akan bahas. Oke, saya izin share screen. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Baik, ayah bunda, abang kakak yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dan video kali ini kita akan membahas tentang ihram. Baik, kita ketahui bersama bahwasannya umrah adalah perjalanan seorang hamba menghadap pada Rabb-nya. Maka, yang wajib kita ketahui, ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menginginkan kita menghadap kepadanya sebagai ustadz. Allah tidak mau kita menghadap kepadanya sebagai guru, pejabat, pengusaha, artis. Tidak. Tapi yang Allah mau, kita menghadap kepadanya sebagai abdullah, hamba Allah. Nah, yang engkau kenakan setiap hari adalah yang melambangkan atribut duniamu, jabatanmu, popularitasmu. Maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggalkan itu semua, lepaskan semua. Kenapa? Ya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh itu semua. Yang Allah mau kita menghadap kepadanya hanya sebagai hambanya. Apa sih hamba itu? Hamba adalah ketika kita merasa we are nothing. Kita bukanlah siapa-siapa. Ketika kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita rendah, kita hina, disitulah kita layak disebut sebagai hamba. Dan kita meletakkan kehinaan kita, kerendahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, ketika kita ingin melaksanakan ibadah umrah atau haji, kita disyariatkan hanya menggunakan 2 helai saja. Yang dinamakan sebagai kain ihram. Dan kain ihram ini tanpa kantong. Kita tidak bisa membawa HP, duit. Bahkan ketika kita menggunakan jam tangan, lepas. Menggunakan cincin, lepas. Benar-benar kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma menggunakan 2 helai kain saja. Dan kita membawa jiwa kita yang di dalamnya ada hati. Dan apabila kita fikir-fikir, menggunakan kain ihram ini adalah simulasi seperti mayat yang hanya dibalut dengan 2 helai kain saja. Dunia yang telah kita kumpulkan mati-matian tidak kita bawa. Jabatan yang kita gapai mati-matian kita tinggalkan begitu saja. Sebab kita tahu
Allah tidak butuh itu semua. Yang Allah butuh adalah hati kita yang bersih disebabkan amal soleh. Ingat baik-baik ya, ketika kita umroh, Allah ingin kita menghadap kepadanya sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, khususnya laki-laki, ketika melaksanakan umroh, hanya menggunakan 2 helai kain saja yang namanya kain ihram. Nah, bagaimana cara pakainya? Insya Allah setelah ini saya akan coba praktekkan tutorial cara menggunakan kain ihram untuk laki-laki. Silahkan diperhatikan. Jadi, ihram secara bahasa bermakna terlarang atau tercegah. Maksudnya, ketika kita berihram, kita dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang sebelumnya boleh kita kerjakan. Seperti jima bagi suami istri, menikah atau dinikahkan, berdebat, dan lain-lain. Nah, tapi setelah menggunakan kain ihram dan melafadzkan niat umrah atau haji, kita telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Maka dari itu dinamakan ihram. Bagaimana ketentuan ihram untuk laki-laki dan perempuan? Nah, laki-laki ihramnya menggunakan 2 helai kain putih yang dijadikan sebagai sarung dan selendang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, liyuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain. Hendaklah salah seorang dari kalian berihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang sandal. Sedangkan yang perempuan bagaimana? Untuk wanita bebas, kecuali Rasulullah SAW bersabda, wala tantaqibil mar'atul muhrimah wala talbasil quffazain. Janganlah sekali-kali wanita yang sedang ihram itu menggunakan cadar penutup muka dan jangan pula memakai kaos tangan. Jadi untuk wanita bebas asalkan tidak menutup muka dan tidak menggunakan sarung tangan. Dan sebaik-baik warna ihram, baju ihram kita adalah warna putih. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang sunnah ihram. Ini adalah sunnah yang kita bisa kerjakan sebelum menggunakan ihram. Apa saja itu? Yang pertama, memotong kuku. Kedua, mencukur bulu. 3, mandi ihram. Jadi niatnya, ya Allah, saya niat mandi ihram lillahi ta'ala. Yang keempat, memakai wewangian di badan, baik itu parfum atau deodoran di badan ya. Kemudian yang kelima, sholat sunnah ihram 2 rakaat di masjid tempat kita mengambil niat, yaitu di miqat. Adapun larangan ihram, larangan yang berlaku setelah kita melafadzkan niat umroh atau haji. Larangan khusus laki-laki, yang pertama tidak boleh menggunakan penutup kepala, kedua tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, yang ketiga tidak menggunakan penutup kaki berupa sepatu atau kaos kaki yang menutup mata kaki dan tumit. Sedangkan larangan yang khusus untuk perempuan, yang pertama tidak boleh menutup wajah, dan yang kedua tidak boleh menutup telapak tangan. Adapun larangan yang untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur bulu, tidak boleh menggunakan wewangian, tidak boleh berkata yang buruk, tidak jujur pada diri sendiri, tidak boleh berkelahi dan diusahakan untuk menjaga hati dan perkataannya, kemudian tidak boleh menikah dan dinikahi dan menikahkan juga, dan tidak boleh mengganggu dan membunuh hewan, serta tidak boleh memetik tanaman. Berikut sedikit penjelasan tentang ihram. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang kelak akan bermanfaat ketika kita melaksanakan ibadah umrah dan haji. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi itu baru satu video tentang ihram ya. Bahwasanya hakikat ihram, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ihram? Karena Allah Subhanahu wa taala cuma ingin kita menghadap kepadanya sebagai hamba. Apa gunanya ihram? Kita memakai ihram tapi hati kita masih sombong, akal kita masih mengedepankan merasa lebih pintar daripada yang lain. Maka kita tidak mendapatkan hakikat ihram. Dan ihram itu seperti seorang mayat. Maka nggak usah pening-pening kita untuk umroh bawa apa. Udah, cukup bawa hati ini saja. Mulai hari ini kita sudah mulai melayakkan bahwa kita adalah seorang hamba. Nah, insya Allah 15 Desember jangan lupa untuk kita mulai juz 1. Odoj, one day one juz.
agar kita nanti 15 Januari sudah khatam 30 juz. Kenapa? Ya agar kita semakin layak lagi sebagai Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah, Abdullah. Oke. Itu saya tidak perpanjang lagi karena masih ada 2 video lagi dan waktu sudah semakin malam. Ada pertanyaan atau pertanyaan di akhir? Ada 2 video lagi. Lanjutkah? Ada videonya. Pertanyaan di akhir aja Ustadz. Oke ya, kita akan lanjut pembahasan niat. Kemudian kalau cukup talbiyah juga. Oke, kita lanjut nonton 1 video lagi. Tadi videonya jelaskan ya? Atau Lanjut. siap? Oke. Sebentar ya. Saya cari linknya dulu. Tentang niat. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'd. Ayah bunda, abang kakak yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang niat umrah. Nah, bagian terpenting dalam ibadah umrah adalah niat. Dan niat itu bukan ketika kita sudah sampai di miqat, tapi justru sebelum kita berangkat. Jadi ketika kita masih di Indonesia. Niatnya apa? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 ta'ala wa atimul hajja bil umrah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita umrah bukan agar kaya, kita umrah bukan agar dipanggil Pak Haji atau Ibu Umroh. Kita umrah bukan untuk jalan-jalan apalagi wisata, tapi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dari lillah itu adalah untuk Allah dan kembali ke Allah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya umrah kita lillah, maka jangan pernah berharap kepada manusia, bahkan pada siapapun ketika kita sudah berada di Haramain, di Makkah dan Madinah. Bahkan kita salah kalau berharap kepada travel sekalipun, sebab travel hanyalah makhluk dan engkau akan kecewa apabila berharap kepada makhluk. Jadi kita harus paham niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah, dan maksud lillah adalah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Pasti kita sering dengar statement bahwasanya ibadah umroh dan haji adalah ibadah fisik. Dan menurut saya itu statement kurang pas. Karena yang benar adalah ibadah haji dan umroh bukanlah ibadah fisik, tapi ibadah hati. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala firman, Allah Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Maka semua syiar-syiar, semua ibadah umrah tujuannya cuma satu, agar kita bisa menimbulkan rasa takwa di dalam diri kita. Dan takwa bukanlah ibadah fisik, tapi takwa adalah ibadah hati yang ada di dalam hati. Maka ketika kita sedang melaksanakan tawaf, kita berjalan, kemudian sa'i, yang berjalan bukanlah kaki, tapi yang berjalan adalah hati kita. Dan terbukti betapa banyak orang yang sakit ketika di Indonesia, ketika melakukan perjalanan tidak kuat berjalan jauh ketika di Indonesia, tapi ketika sedang melaksanakan tawaf dan sa'i dia kuat. Dan begitu banyak juga anak-anak muda yang fisiknya kuat, tapi ketika tawaf dan sa'i malah menggunakan skuter, nggak kuat dia. Itu dalil real yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji dan umroh bukanlah ibadah fisik, tapi ibadah hati. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya perjalanan umroh adalah perjalanan seorang hamba menghadap kepada Rabb-Nya, dan yang dia tuju adalah satu, yaitu takwa. Untuk apa sih kita susah payah
mengejar takwa. Tahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takwa kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua hal kepadanya. Apa itu? Yang pertama, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, bagaikan manusia yang baru dilahirkan suci dari dosa. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia merubah seluruh kebiasaan buruknya menjadi baik. Yang sebelum umroh dia toleh, setelah umroh menjadi soleh. Yang sebelum umroh jarang sedekah, setelah umroh akan rajin sedekah. Dan itulah maksud dari umroh yang mabrurah. Umroh yang berdampak terhadap dua hal, dosa yang diampuni dan dia menjadi lebih baik setelah pulang dari umroh. Kemudian bagaimana cara niatnya? Nah, niat umroh wajib dilafatkan. Bagaimana lafadznya? Ini lafadznya: nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Artinya, aku berniat melaksanakan umrah dengan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku memenuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah. Akan tapi apabila ada orang yang ingin umrah, kemudian dia khawatir ada gangguan yang menghalangi kesempurnaan umrahnya. Contoh, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah jauh, dia khawatir nanti kalau di perjalanan bagaimana ada halangan, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan umrahnya, maka boleh setelah tadi mengucapkan labbaik Allahumma umratan, boleh ditambah dengan lafaz berikut: fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ditambahkan yang artinya, jika aku tertahan oleh suatu rintangan, maka tempat dan waktu tahallulku adalah di mana saya tertahan. Jadi ketika ditambah lafaz ini, ketika kita sudah berniat ihram, kemudian melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, kemudian di tengah jalan kita ada gangguan yang membuat kita tidak bisa melanjutkan, maka kita sudah dihitung pahala umrah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tentang niat. Tadi ihram apa? Ihram itu maksud dari ihram apa? Tadi video pertama apa yang ayah bunda tangkap dari video pertama? Mengingatkan kematian. Oke, ihram itu mengingat kematian. Yang lain? Niatnya untuk Allah dan kembalikan lagi semua kepada Allah. Ya, itu video kedua. Kalau niat itu niatnya apa sih? Apakah biar bisa dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh? Tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang dia sudah mengatakan untuk Allah, tapi masih berharap kepada makhluk ketika di Arab Saudi. Banyak orang yang kecewa ketika udah di Saudi. Kenapa? Karena dia berharap sama travel. Banyak orang yang kecewa. Kenapa kita seperti ini? Kenapa seperti ini? Itu tidak menunjukkan bahwasanya dia untuk Allah, nggak lillah. Ketahuilah bahwasanya travel pasti akan menyediakan fasilitas terbaik semampunya. Akan tetapi harus dipahami bahwasanya travel hanyalah makhluk yang tidak bisa memiliki otoritas besar. Tapi kenapa tiba-tiba kok dari banyaknya jamaah cuma saya yang kamarnya bermasalah itu kenapa? Nah itu sebaiknya muhasabah diri. Tidak usah marah-marah ke travel. Jadi katakan, karena saya sudah lillahi ta'ala. Saya sudah lillahi ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa taala memang sedang menghukum saya. Maka terima saja seperti itu. Ya nanti akan sangat terasa lah bagaimana membuktikan maksudnya ketika kita lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Udah nih ihram juga tentang Abdullah hamba Allah dan lain-lain. Mengenai ini, jadi malam ini cukup cepat ya. Nanti ada H-1, ada manasik umroh. Nanti kalau ada waktu kan, insya Allah ABN sama Bunda Mira. Nanti kalau ada waktu saya juga akan mengisi. Kemudian nanti waktu di Madinah, kan kita nanti Madinah dulu. Sebelum kita berangkat umroh juga insya Allah akan ada manasik juga seperti itu. Jadi tenang saja. Setidaknya kita sudah mendapatkan informasi-informasi. Kalau yang masih belum paham 100%, insya Allah akan ada 2 kali lagi manasik umroh.
gitu ya. Baik, kita lanjut satu video terakhir. Ada satu video lagi, jadi materi panjang nih. Insya Allah siap ya tentang talbiyah. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan, boleh satu orang sebelum lanjut ke video ketiga. Ada yang ditanyakan atau nanti di akhir? Bismillah, salam. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke video ketiga tentang talbiyah. Ini apabila kita paham benar-benar hakikat talbiyah ini bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang talbiyah. Baik, jadi penentu kemabruran haji dan umroh itu terletak pada mulut. Ketika kita ingin umroh kita mabrur, maka yang wajib kita lakukan adalah menjaga mulut. Kok bisa begitu? Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Qala ta'ala, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, maka janganlah berbuat rafat, berbuat fusuk, berbuat maksiat, dan jidal, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Jadi maksudnya apa? Jadi ada 3 hal, rafat, fusuk, dan jidal. Rafat itu apa? Rafat itu berbicara jorok yang berhubungan dengan hawa nafsu, bicara kotor, bahkan juga membicarakan kejelekan orang lain. Itu rafat. Sedangkan fusuk ini adalah dia nih rusak. Tapi kerusakan tidak ada pada dirinya saja, tapi dia berusaha untuk merusak orang lain. Suka manas-manasin, provokasi, bilang, kita kok gini ya? Ketika dia tidak nyaman dengan hotel, contohnya hotel dia mungkin bocor, bilang, kita kok fasilitas gini ya? Kita sudah bayar, kenapa seperti ini? Suka merusak dia. Dia sudah rusak, tapi selalu ingin merusak orang lain, biar sama-sama rusak. Itu fusuk. Kemudian yang ketiga adalah jidal. Jidal itu debat, berbicara hingga uratnya keluar, emosi. Maka ketika kita melaksanakan ibadah umroh, yang wajib kita jaga adalah ini, mulut. Sebab mulut menjadi penyebab utama kemabruran ibadah umroh yang kita laksanakan. Dan perkataan yang baik akan membawa kita ke jalan yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa hudu ila thayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid." Mereka diberi petunjuk pada ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang Maha dipuji. Jadi, perkataan yang baik itu akan menentukan jalan kita yang baik juga. Dalik, apabila perkataan kita buruk, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberi kita jalan yang buruk. Jadi, kita bisa mengambil pelajaran untuk kita bisa mendapatkan takwa dan hidayah ketika melaksanakan umroh atau setelah kita menyelesaikan ibadah umroh, yaitu dengan menjaga perkataan, menjaga mulut kita. Sebab dengan perkataan baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita pada takwa dan hidayah. Dan sebaik-baik perkataan ketika umroh dan haji adalah talbiyah. Mari kita tadabburi lafaz dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa sih maksud dari lafaz tadi? Lafaz talbiyah. Jadi yang pertama ada labbaik. Labbaik itu maksudnya adalah kami datang. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Tetapi ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh dosa. Kami datang kepadamu dengan banyak salah. Kami datang kepadamu ya Allah dengan banyak masalah. Tapi hari ini kami datang, kami penuhi panggilanmu. Kemudian la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu.
Tidak ada panggilan yang lebih penting melebihi panggilanmu. Bahkan panggilan HP itu tidak penting di hadapan panggilanmu ya Allah. Panggilan bos, panggilan pasangan, panggilan orang tua itu tidak penting di hadapan panggilanmu ya Allah. Maka hari ini tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilanmu. Dan bisa jadi ini adalah panggilan terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil untuk kita. Maka tolonglah jawablah panggilan ini dengan jawaban yang terbaik. Kemudian innal hamda, alhamd adalah syukur dan pujian atas nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, sangat banyak. Buktinya nikmatan terbesar yang Allah berikan pada kita yaitu dengan Allah izinkan kita untuk bisa datang ke Haramain, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram. Wan ni'mata adalah rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan dunia berupa uang, mobil, rumah, banyak sekali. Dan hari ini kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakawal mulk, engkaulah yang memiliki diri ini, engkaulah raja, dan kami ini adalah budakmu ya Allah. Kami bukanlah budak dunia, kami bukanlah budak jabatan, tapi kami adalah Abdullah, budak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarika lak, tidak ada yang lebih pantas memiliki diri ini kecuali dirimu ya Allah. Maka sekarang kami datang untuk kembali kepadamu. Itulah makna dari talbiyah yang wajib kita yakini ketika kita membaca talbiyah. Hati-hatilah dengan perkataan talbiyah yang cuma di lisan tapi tidak masuk di akal dan hati. Apabila kita benar-benar bisa tadabburin, kita bisa khusyuk, maka Masya Allah kita benar-benar bisa mendapatkan umrah yang mabrurah insyaallah. Adapun fikih bertalbiyah, ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk jamaah laki-laki sunnahnya membaca talbiyah dengan suara yang keras. Kemudian adapun untuk jamaah perempuan membaca talbiyah sunnahnya dengan suara yang pelan. Dan bacaan talbiyah dibacakan setelah jamaah umroh atau jamaah haji memasang niat ibadah di tanah halal sampai masuk Masjidil Haram. Maka ketika sudah ambil niat di miqat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram, maka teruslah bertalbiyah di atas bis. Talbiyah, kemudian mulai masuk kota Mekah. Biasa akan mampir ke hotel dulu untuk naruh barang, teruslah bertalbiyah sampai nanti perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram terus bertalbiyah. Nah, memang itulah perkataan terbaik dan sunnah terbaik. Baik, itu penjelasan mengenai talbiyah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, tadi kita telah menyaksikan video tentang ihram, niat, dan talbiyah. Itu sedikit dari banyaknya hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tentunya masih banyak lagi hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di syariat ihram. Masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah yang ada di talbiyah. Itu hanya sebagian kecil saja yang wajib kita fahami. Karena soal talbiyah lebih baik kita membaca satu talbiyah yang disertai dengan akal dan hati. Jadi satu talbiyah yang dibaca dan hati merasakan dan akal memahami hakikatnya itu jauh lebih berharga daripada 1000 talbiyah yang cuma di lisan. Satu talbiyah yang dipahami hakikatnya, hati khusyuk, itu jauh lebih baik daripada 1000 talbiyah yang hanya di lisan saja. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti waktu manasik baik di Jakarta atau di Madinah kita akan lebih membahas lagi. Jadi kita benar-benar langsung akan praktekkan seperti itu. Oke, karena sudah malam, mungkin boleh saya buka tanya jawab saja ya. Jika tidak ada ditanyakan, ya
bisa ditutup. Seperti itu Bunda Hajah Ziliati. Oke, saya serahkan kepada Bunda jika ada tanya jawab. Silakan. Buka suaranya dulu Bunda. Unmute dulu. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu silahkan yang ada pertanyaan mohon dibuka mic-nya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi pada malam hari ini. Ya baik secara fikih atau secara hikmah dan yang lain lah. Apabila saya tahu saya akan jawab. Kalau saya tidak tahu saya akan jadikan PR. Silahkan monggo. Ini antara sudah paham atau pada ngantuk ini Pak. Silakan Bapak Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, kita ini kan niatnya lillahi ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang seikhlas-ikhlasnya di Tanah Suci Mekah. Setiap orang bepergian pasti dia berwasiat kepada anak-anaknya maupun keluarganya. Nah, kebanyakan kita ini bepergian itu yang sering saya lihat, ya alhamdulillah mereka berangkat dengan selamat, kembali dengan selamat. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus berwasiat sebelum keberangkatan atau yang seperti apa kita berwasiat kepada anak-anak kita? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Mohon penjelasannya supaya kami semua merasa ringan langkah kami menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mulyani. Mengenai pertanyaan, apakah kita wajib untuk memberikan wasiat ketika safar? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi itu bagian sunnah dari Rasulullah SAW. Memang ada hadisnya. Ketika kita berpergian, apalagi jauh ya, jauh pakai pesawat, luar negeri kan, maka diperbolehkan untuk kita memberikan wasiat. Wasiatnya apa? Wasiat bebas. Akan tapi yang wajib kita pahami, ketika kita keluar rumah kan disunahkan untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka yakinlah di dalam hati kita ketika kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan kampung halaman kita karena ibadah, maka serahkanlah seluruh urusan yang kita tinggalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah urusan pekerjaan kita. Karena kita safari bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk ibadah. Dan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah. Mungkin secara kacamata manusia, pekerjaan kita akan tidak ada yang ngerjain. Secara manusia kita meninggalkan orang rumah yang seharusnya kita kasih makan, masakin mereka. Tapi kita bahwa saya serahkanlah kepada Allah. Sebab kita sekarang sedang memenuhi panggilan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan menjadi backup lah, maksudnya Allah pasti akan urus gitu. Allah pasti akan urusin. Karena kita untuk ibadah ya. Kita berikan waktu kita untuk Allah, ketahuilah tanggung jawab kita yang kita tinggalkan karena ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan urus. Jadi tenangkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan ngurusin semua, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau yang mau ngasih wasiat tanah 40 hektar di sana untuk masjid ini, kemudian apartemen untuk anak yatim, nah itu bagus banget tuh. Amin. Baik. Kan ada lagi yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ustadz, saya mau tanya, di daerah saya itu kan ada kayak satu model tradisi itu ya Pak Ustadz. Ada orang haji atau umroh itu ada yang namanya selamatan. Dalam artian kami itu mungkin niatnya ya silaturahmi keluarga, atau minta doanya, minta halal, minta ridho kalau ada salah khilafnya kan. Kayaknya kalau kita datangi satu persatu ke rumah-rumah itu kayaknya perlu waktu gitu. Nah, itu yang saya tanyakan. Pernah juga saya dengar katanya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ngerinya kalau di Indonesia, kalau nggak buat selamatan, wah jadi omongan keluarga, omongan kampung tuh ya. Jadi beban mental gitu jadi ya. Kalau nggak buat selamatan tuh. Nah, itu kan di Indonesia ya, lucu. Apalagi kalau pulang umroh wajib banget dah ngasih hadiah ke tetangga. Kalau nggak ada, dibahaslah itu sampai beberapa tahun ke depan. Nah, akan tapi pertanyaannya, boleh atau tidak? Alhamdulillah, seminggu yang lalu saya baru mengisi kajian Walimatus Safar. Salah satu teman saya akan berangkat 16 Desember. Ya, sebentar lagi. Jadi menurut saya itu program yang sangat bagus gitu. Karena kan kita sebagai bentuk rasa syukur yang pertama, yang kedua minta doa kan. Sebagai bentuk rasa syukur dan minta doa. Sebagai bentuk rasa syukur dan minta doa. Itu tentunya yang sangat bagus dan itu akan menjadi ajang silaturahim. Kemudian kalau kemarin saya mengisi diminta untuk memberikan motivasi agar para orang-orang kampung semangat untuk berumroh juga. Itu sangat bagus banget. Nah, tapi yang salah adalah ketika kita mewajibkan hal ini, itu yang salah. Wajib banget. Pokoknya harus, padahal lagi mungkin ekonomi lagi nggak ada, malah sampai utang-utang. Wajib banget, kalau nggak umroh kita nggak sah. Nah itu yang salah. Kembali lagi ke kesanggupan diri seperti itu. Tapi kalau ditanya, kalau yang seperti yang pertama tadi, yo boleh banget, bagus banget. Undang orang-orang kampung, ada buat kajian, minta doa mereka. Karena kita tidak tahu doa mana yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Miftahuddin. Yang salah itu menurut saya yang melarang itu ketika hal itu mewajibkan dan dia memaksa diri. Pokoknya wajib harus ada selamatan. Nah, itu yang salah. Suatu hal yang tidak wajib dia jadikan wajib. Nah, salah. Tapi kalau misalkan dia mampu, alhamdulillah ada kajiannya, minta doa, bersyukuran, itu termasuk hal yang positif seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap-siaplah orang-orang yang di sini untuk mikirin selamatannya kapan. Sudah mulai merancang ini. Menunya apa, siapa undangannya, aduh, cetak banner kan. Ya. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kali ini Zoom yang bertanya bapak-bapak semua, keren banget. Pak Ustadz. Oke, silakan Pak. Saya mau tanya hukumnya. Di tempat saya ini setiap mau berangkat haji atau umroh, jadi keluar dari rumah itu diadzani dan dikumati. Gimana Pak Ustadz hukumnya tradisi seperti itu? Terima kasih. Baik. Yang pertama saya baru tahu ada ini. Ya, saya baru tahu. Ini merata di seluruh Indonesia kah? Atau tempat Bapak Ibu yang lain juga ada kah? Enggak. Ada Ustadz, tempat kami juga seperti itu. Ya. Saya baru tahu sih. Cuma yang
yang pastinya Rasulullah sih nggak seperti itu, Mas ya. Rasulullah nggak melakukan itu. Tapi bukan berarti ketika Rasulullah tidak melakukan, bukan berarti auto bid'ah ya. Tapi yang saya bisa pastikan, karena saya tidak tahu, saya baru tahu case ini, baru tahu kalau ternyata diselamatin pakai adzan dan iqamah. Yang saya bisa pastikan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi kaidah kedua bukan berarti ketika Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan itu suatu hal yang dilarang gitu ya. Jadi saya perlu tahu sih jadi objektifnya apa, biar apa. Ketika di situ ada pesan-pesan hikmah dan tidak melanggar syariat, ya boleh-boleh saja sih Pak. Mungkin kembali lagi ke yang jawaban tadi yang sebelumnya, bahwasanya ketika itu menjadi wajib itu yang salah Pak. Gitu, wajib banget gitu. Kalau wajib banget diadanin, wajib banget dikomahin. Ini kalau misalnya sebagai syiar-syiar saja, bagian kayak zikir sama Allah, ya saya rasa Allah alam ya. Saya juga belum pernah Pak. Maka dari itu saya belum pernah mendalami dan belum pernah membahas karena baru tahu kalau ada adzan dan iqamah. Kalau menurut saya sih, kalau mau selamat ya tidak harus seperti itu gitu. Itu syukuran dan itu udah bagus banget. Kalau mau adzan suruh adzan pas masuk waktu adzan aja, nah itu adzan. Ya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi insya Allah saya akan juga coba cari Pak ya. Nanti ketika kita nanti udah safar, boleh nanti Bapak. Ya semoga saya ingat juga. Dan saya akan jawab langsung ke Bapak ya. Ya kita ketemu di Mekah dan Madinah insya Allah. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya masih pada seputar sebelum berangkat ya, karena otak kita masih gimana sebelum berangkat nih, banyak tanggungan tetangga. Sudah pasti jadi omongan warga kan kita semua ini, insya Allah. Baik Bunda. Bagaimana Ustaz? Sudah? Sudah, Pak Muhammad Ansori sudah. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan menerapkan ketika nanti kita sama-sama di Baitullah. Dan ini bekal bagi kami semua yang sangat-sangat besar manfaatnya. Yang tadinya belum tahu, kita jadi tahu. Yang tadinya kita belum nol. Jadi malam ini mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, bisa terus memberikan menebar manfaat bagi seluruh umat di dunia. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Masih ada satu pertanyaan lagi Bu. Oh, masih ada satu pertanyaan Tat. Bagaimana? Silakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, misal kalau bagi untuk laki-laki, kalau dalam berihram disunahkan berwudu. Nah, tapi pada saat kita sudah niat ihram, terus lupa akan larangannya itu, kita mengulang wudu kita lagi kan Pak Ustadz? Oke. Baik. Apakah dalam berihram wajib berwudu? Maka saya katakan tidak wajib. Tidak wajib berwudu. Akan tapi kenapa kita wudu? Karena salah satu sunnah ihram setelah kita ihram, kita baca niat umroh di miqat. Kita disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi kan kita kan Madinah dulu. Nanti kita akan ngambil miqat di Masjid Bir Ali namanya. Tempat miqat Masjid Bir Ali. Ada masjidnya dan kita akan sholat sunnah 2 rakaat. Maka dari itu secara otomatis kita akan wudu karena kita akan sholat sunnah ihram seperti itu. Nah, jadi tidak wajib. Ketika batal ya tidak harus ulang wudu lagi gitu. Yang wajib dalam rangkaian umroh, yang wajib berwudu, yang wajib dalam keadaan suci. Dalam rangkaian umroh yang wajib dalam keadaan suci cuma tawaf dan sholat sunnah tawaf. Itu aja. Ketika sa'i batal, tidak harus dalam keadaan suci sa'i. Ketika bertalbiyah Mekah ke Madinah di bis 6 jam,
tidak harus dalam keadaan suci. Yang wajib dalam keadaan suci, tawaf dan sholat sunnah tawaf. Bahkan ketika kita ambil niat, lagi mau ambil niat dalam keadaan tidak suci pun tidak apa-apa. Walaupun memang yang terbaik dalam keadaan suci, tapi kan kita pertanyaan wajib atau tidak kan? Tidak wajib. Yang wajib cuma kalau kita tawaf putaran ketiga kita batal, kentut, wajib kita berwudu. Kita berhenti, wudu dulu, habis itu baru lanjut. Seperti itu, Pak. Barakallahu fikum. Bagaimana Mas Rizwandi, sudah paham? Insya Allah paham. Sama satu lagi Pak Ustadz, semisal kalau laki-laki berpayung itu bagaimana Pak Ustadz? Pakai payung. Baik, yang tidak boleh adalah menutup kepala, tutup yang menempel. Oh siap Pak Ustadz. Tapi kalau payung kan tidak menempel, karena diperbolehkan. Diperbolehkan pakai payung. Sudah Ustaz? Sudah. Bapak Ibu, baiklah. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula seluruh rangkaian pada malam hari ini. Dari saya pribadi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit.